Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 pelajaran keempat semester 1, yaitu bersih itu sehat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai anak yang bersih dan suci, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pelajaran yang pertama ini yaitu tentang bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci adalah menghilangkan kotoran badan, pakaian, tempat sholat harus bersih dari kotoran. Bersuci dengan air itu harus kita lakukan. Bagaimana bila tidak ada air? Bila tidak ada air, boleh bersuci dengan tisu atau batu. Di dalam pelajaran ini, macam-macam bersuci ada 2. Yang pertama adalah bersuci dengan mandi. Badan yang kotor harus mandi, harus dibersihkan. Dengan mandi kita akan bersih dan sehat anak-anak. Yang kedua, istinja. Apa itu istinja anak-anak? Istinja itu membersihkan kotoran setelah anak-anak buang air kecil atau buang air besar. Lalu bagaimana ketika anak-anak sudah mengetahui arti bersuci, macam-macam bersuci? Bagaimana kalau bersuci tidak ada air? Sikap anak-anak harus selalu membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempat sholat. Anak-anakku yang lalu bagaimana tata caranya? Yang benar, mandi yang benar, istinja yang benar. Mandi harus dimulai dengan membaca basmalah dulu. Jadi ketika anak mau mandi, membaca basmalah dulu. Kemudian membersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih.
Setelah selesai semua, badan dikeringkan dengan handuk. Itu tata cara bersuci ketika anak-anak mandi. Yang kedua, istinja. Caranya adalah setelah buang air kecil atau air besar, maka bersihkanlah. Dibersihkan dengan air. Anak-anakku yang soleh dan solihah. Yang ketiga, hidup bersih. Hidup bersih itu pangkal sehat. Bersih sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau anak-anak bersih, anak-anak menjaga kebersihan, hidup bersih, maka anak-anak termasuk anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak mau belajar hidup bersih, bersihnya itu dalam hal apa saja? Yang pertama, bersih badannya anak-anak. Biasakan mandi 2 kali sehari. Tangan harus bersih, baik ketika mau makan maupun setelah makan. Kaki harus bersih. Mau tidur, cuci kaki. Masuk rumah, cuci kaki. Menggosok gigi, ya. Dan menggosok giginya harus dengan benar, merata ke seluruh gigi itu, agar giginya tidak sakit. Kemudian kuku yang panjang harus dipotong. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu bersih badan. Yang kedua, pakaian pun harus bersih anak-anak. Pakaian harus bersih. Pakaian yang kotor tidak boleh dipakai lagi anak-anak. Harus ditaruh di tempat kotor, di keranjang pakaian yang kotor. Setelah itu dicuci. Selanjutnya, barang-barang itu juga harus rapi dan bersih anak-anak. Piring, sendok, garpu harus dicuci bersih, kemudian ditata di tempatnya kembali. Peralatan belajar harus bersih, harus rapi, ya. Jangan berantakan anak-anak. Mainan, ketika anak-anak selesai bermain mungkin dengan saudaranya, dengan temannya, harus dikembalikan lagi ke tempatnya, dirapikan, dibersihkan biar tidak kotor. Buku, lemari, meja juga harus bersih. Yang terakhir, bersih tempat anak-anak. Rumah yang sehat itu rumah yang selalu disapu setiap hari. Menyapu lantai, membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Agar selalu bersih. Halaman juga harus bersih dari sampah-sampah. Tempat sholat juga harus bersih, disapu. Karpetnya dicuci, harus bersih. Tempat tidur juga harus bersih. Ketika anak-anak selesai tidur, tempat tidur harus dirapikan dan dibersihkan. Paham ya anak-anak ya? Jadi hidup bersih itu tadi yang pertama adalah bersih badannya, kemudian bersih pakaiannya, bersih barang-barangnya, dan bersih tempatnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana sikap anak-anak ketika sudah mendapatkan pelajaran hidup bersih ini tadi? Sikap kalian yaitu anak-anak harus membantu orang tua di rumah. Anak-anak yang soleh dan solehah, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa hidup bersih agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.